makan. Tuhan berkata, kita diberkati berkelimpahan. Bahkan Tuhan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkannya. Berarti lebih dari cukup. Jadi bedakan apa itu kenyang, apa itu hidup. Saya tidak mau diberkati hanya kenyang. Karena kita hidup bukan untuk kenyang. Sedangkan pepatah kuno berkata, berhentilah makan sebelum kenyang. Tetapi kita tidak, kan? Umumnya orang berhenti makan. Nah, apalagi di daerah kita, dia bilang, ada istilah yang tidak bagus. Puro solari narisei. Ya. Ada satu teman saya duduk baik-baik di situ. Terakhir bilang, aduh kita puro solari sei. Nah iya, kasih lari satu lagi supaya seimbang. Saking sadapnya itu. Jadi ini yang perlu kita sadari dulu. Manusia hidup bukan hanya dari roti. Jangan robah. Manusia kenyang, tidak ada ayatnya itu. Manusia kenyang hanya dari, bukan hanya dari roti, nah, bukan. Ini kalau menyangkut hidup berarti seluruh aspek daripada hidup yang kita jalani ini secara keseluruhan. Dengan demikian kita nangkap dan bisa tanamkan betapa peranan perkataan Allah itu sangat menentukan pergumulan hidup yang sedang kita jalani. Tapi kalau ayat ini ditangkap tanpa kita sadari, kita robah dari hidup menjadi kenyang, itu sebabnya kita tidak memusingkan segala apapun peranan firman Tuhan dengan hidup kita. Karena kita hanya hubungkan peranan firman dengan kita kenyang. Peranan firman dengan kita kenyang. Bukan itu. Bukan. Tuhan tidak hanya mengurus dengan hal yang terlalu kecil hal kenyang. Ia boleh memberi makan jutaan umat Israel dengan cara yang begitu gampang. Kita kalau pesta 1.000 orang saja, luar biasa, berapa puluh orang yang dibutuhkan di dapur di sana, dan berapa banyak, luar biasa ibu-ibu yang pandai memasak dan tahu, ini sudah bisa membayangkan. Ini mau kasih makan berapa juta? Saudara tahu, ketika Tuhan kasih makan umatnya, bukan cuma kenyang, tak kenyang-kenyang, lebih parah dari istilah Sulawesi, puru larisei. Karena mereka makan, sampai itu makanan keluar di mana? Bukan keluar di jambang, keluar di hidung. Ini orang Israel. Kalau katakan ini orang Israel ya, terlalu terhormat ya. Tapi kalau begitu katakan, memang ini orang Yahudi, cara makan Yahudi. Yahudi selalu konotasinya kayaknya negatif ya. Begitu kita ketemu orang, memang Yahudi ngana. Ya, katanya tidak. Tapi tidak ada orang bilang, memang Israel ngana, tidak ya. Yahudi. Orang apa yang makan sampai keluar di hidung? Alkitab mengatakan mereka begitu rakus. Mungkin untuk kita tidak apa-apa ya. Kalau mungkin untuk orang Malaysia rakus itu, kata rakus itu masih biasa. Atau gelojo. Jadi saudara, roh itu memberi hidup. Tubuh satu pun tidak ada gunanya. Ini roh apa? Apa maksud firman Allah dengan kata roh ini yang memberi hidup, dan apa hubungannya dengan manusia hidup bukan hanya dari roti? Ketika kita kehilangan arah dan kehilangan pemahaman, maka banyak yang masuk ya, seperti yang sudah sedang terjadi ini. Hanya kenyang karena roti. Sekarang diperiksa tidak lama kemudian nanti masuk penjara dengan segala macam tindakan yang tidak benar. Karena menganggap seperti itu.
bahwa hidup di dunia ini adalah untuk kenyang. Apa hubungannya ketika Tuhan berfirman seperti ini? Mari kita baca ulang di dalam Yohanes 63 tadi. Yohanes pasal 6 ayat 63. Sudah dapat? Oke, kita baca ya pelan-pelan. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Tanamkan itu saudara. Kemudian perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Mari kita tangkap ini. Apa itu hidup? Apa itu roh dan hidup? Yesus berkata, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tepat seperti apa yang Yesus katakan kepada si iblis. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, melainkan dari perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Allah atau firman Allah. Jadi inilah kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita supaya di dalam kita menjalani hidup kita sebagai orang percaya. Yang mana firman Allah katakan daging sama sekali tidak berguna, rohlah yang menghidupkan. Sedangkan kita yang masih hidup ini harus menjalani hidup kita dengan segala pergumulan yang kita alami atau kita hadapi. Maka ketahuilah, perkataan Allah, firman Allah, itu adalah roh dan hidup. Itu yang baru kita baca. Perkataan Allah, firman Allah adalah roh dan hidup. Tidak sulit kan untuk kita mengerti? Setelah tidak sulit kita mengerti, maka tidak sulit kan kita lakukan? Kalau memang kita mau hidup. Jelas roh yang menghidupkan. Dan perkataan-perkataan itu yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tidak sulit. Berarti kalau kita sebagai orang percaya mau roh kita senantiasa kuat, roh kita, peranan roh itu begitu rupa di dalam hidup kita, di dalam diri kita, maka tergantung bagaimana peranan firman Tuhan di dalam hidup kita. Bagaimana peranan firman Tuhan di dalam hidup kita tergantung apakah diri kita ada isi firman. Kalau tidak, kita jadi orang yang lemah. Roh kita jadi lemah. Roh kita tidak akan kuat. Ketika roh kita tidak kuat, maka tubuh juga tidak akan kuat menghadapi pikiran, unsur jiwani juga tidak akan kuat menghadapi segala macam bentuk pergumulan dan masalah dalam hidup kita. Mari kita lihat lebih lanjut. Markus 13 ayat 31. Markus 13 ayat 31. Sudah dapat?
Markus 13 ayat 31. 2, 3. Mari kita renungkan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Kekuatan kita menjalani hidup kita letaknya bukan pada tubuh dan jiwa, pada roh. Dan kekuatan roh itu ada pada kekuatan firman. Orang boleh punya otot yang kuat. Orang boleh punya pemikiran yang brilian. Tetapi semuanya tidak akan pernah berguna kalau tidak ada roh. Dan roh yang dikatakan oleh Alkitab ini dikatakan adalah perkataan Allah. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu itu adalah roh dan hidup. Jadi saudara, betapa pentingnya kita memberikan tempat yang terutama di dalam hidup kita kebenaran firman, lebih dari segala-galanya. Kebenaran firman Tuhan lebih dari segala-galanya dalam arti kata itulah yang kita lakukan dalam hidup kita setiap hari. Bukan hal lain. Maka apa yang akan terjadi dalam hidup kita, kita baca. 1 Yohanes 5 ayat 4. 1 Yohanes 5 mulai ayat 4. 1 Yohanes 5 ayat 4, kita baca, 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Ayat 5. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Mari kita renungkan, kita aminkan sambil kita coba merenungkan apa yang sudah kita alami sepanjang 2012. Apa menang terus? Atau kita dipermain-mainkan dengan persoalan hidup sehingga kehidupan rohani ini aneh ya, kehidupan rohani kita jatuh bangun, ataupun juga kerajinan kita kendor, atau sama sekali telah membuat kita tidak terlalu mementingkan hal-hal rohani. Ibadah kita sangat merosot sepanjang 2012. Kita bisa renungkan, apakah pelayanan kita semakin merosot selama 2012? Apakah segala persoalan sudah menyita pikiran, tenaga, dan segala-galanya dalam kehidupan kita? Dan keadaan kita sebegitu rupa. Bukan ini saudara yang Tuhan kehendaki kita alami. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan setiap orang yang lahir dari Allah yaitulah mereka yang sudah lahir baru. Dan bukankah kita sudah lahir baru? Kalau kita sudah lahir baru, kenapa kita masih dipermainkan dengan persoalan? Kenapa persoalan itu membuat kita bertindak melakukan dosa? Kenapa persoalan itu membuat kita emosi dan meledak dan kemudian terjadi percecokan, pertikaian, dan terjadi suatu hal yang seharusnya tidak perlu? Atau katakanlah dengan jelas terjadi sesuatu yang membawa kita kepada perbuatan dosa dan tindakan-tindakan yang lain dalam banyak jenisnya. Kenapa? Mengapa orang yang lahir baru masih dipermainkan hidupnya oleh masalah? Bukankah kita berkata bahwa semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia? Kenapa? Oleh sebab terlalu banyak orang-orang percaya yang sudah lahir baru, karena tidak menjalani hidup barunya, maka mereka tidak bergantung dan tidak menjalankan firman Allah.
Roh lemah. Seolah-olah segala apa yang menjadi keinginan daging itulah yang utama di dunia ini. Saya sudah katakan tadi, kehidupan daging secara alamiah membuat orang punya status ini di dunia. Ada orang bodoh, ada orang pintar, ada orang miskin, ada orang kaya, ada orang punya kedudukan yang luar biasa dan lain sebagainya. Tapi itu semua tidak ada apa-apanya. Ketika orang-orang semua dalam segala lapisan masyarakat apapun dia dijejer dan sudah tidak ada yang hidup, hanyalah mayat-mayat dan orang-orang mati, semua mereka ini tidak ada apa-apanya. Mari kita menyadari bahwa bukan ini yang kita cari di dunia. Bukan ini yang harus membinasakan kita. Tetapi kebenaran firman Allah itu yang menghidupkan. Itu yang menghidupkan kita. Menghidupkan kita apa artinya? Apakah sekedar supaya kita bisa bernapas? Apakah sekedar kita bisa menikmati hidup kita sehari-hari sehingga kita boleh berkata, oh semua anugerah Tuhan, oh puji Tuhan, semua kemurahan Tuhan. Bukan. Bukan hanya sebatas itu. Tetapi yang Tuhan kehendaki adalah di dalam hidup kita kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Jadi di dalam kita menjalani hidup kita, kita melakukan apa yang firman Allah katakan. Inilah yang artinya hidup oleh iman. Dan ketika kita hidup oleh iman, yaitu melakukan apa yang firman Allah katakan, sekaligus itulah yang namanya hidup oleh roh. Hidup oleh kehendak roh. Jadi kita hidup bukan untuk semua apa yang menjadi keinginan kita lampiaskan, itu yang harus saya capai. Yang negatif, yang positif. Yang positif sekalipun masih kita harus kembali kepada firman Tuhan. Apakah itu sesuai dengan firman? Tapi kalau kita mutlak melakukan firman dalam hidup kita, kita tidak ada lagi pertimbangan positif, negatif. Kita cuma tahu ini firman Allah, pasti benar. Kita tidak dibingungkan lagi. Ini salah, ini benar. Ini salah, ini benar. Apa ini begini? Apa ini? Enggak, kita tidak dibingungkan. Karena yang kita lakukan dalam hidup kita adalah melakukan firman. Dan dikatakan mengalahkan dunia. Bukan cuma mengalahkan persoalan, mengalahkan dunia. Hanya orang yang rohnya kuat bisa mengalahkan dunia. Artinya segala situasi, kondisi apapun tak tergoyahkan. Kebenaran firman Tuhan itu yang dia tegakkan. Itu yang kenapa dia tegakkan? Karena itu yang dia lakukan dalam hidupnya. Tanpa kompromi. Nah itu. Baik, kita lihat satu ayat lagi kita baca sebelum berdoa. Supaya kita memahami sejauh mana kekuatan firman Tuhan itu dengan diri kita. 2 Korintus 1 ayat 19. Ini dulu kita baca, karena ini banyak digemari orang. 2 Korintus 1:19. Oh, luar biasa ini. Ya, karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya atau tidak. Tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Luar biasa kan? Tuhan tidak pelin-pelan. Kita so janji tapi kita nanti Jo. Masa kita bilang begitu? Masa kita janji? Nah, itu manusia. Di dalam Yesus Kristus hanya ada ya. Lanjutan lebih jelas lagi. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin.
Dan biasanya itu memang otomatis. Begitu ada kalimat-kalimat janji Allah diucapkan, rame-rame, amin, amin. Saudara percaya janji Allah? Amin kan? Baik. Sebelum kita akhiri, renungkan pertanyaan ini. Sepanjang 2012 semua janji Tuhan yang saudara rindukan sudah digenapi? Sudah tercapai? Belum. Kenapa belum tercapai? Dari sini kita menemukan, saudara, dari ayat yang kita baca kita menemukan hidup kita sangat bergantung dengan firman. Tapi sering kita tidak sadari. Segala sesuatu tentang kehidupan kita yang sedang kita jalani ke depan, itu sangat tergantung dari janji Allah. Allah tidak akan pernah melakukan segala sesuatu yang Dia tidak janjikan. Kenapa? Sebab Allah mengikat dirinya dengan janji. Jadi kalau Dia berjanji, itu dilakukan. Dia tidak janji, tidak ada sesuatu. Baik, bukalah Ibrani. Saudara akan temukan di situ. Iya, kasih kalau ulang itu Alkitab yang suka kasih masuk di tas. Sebab belum ada yang suruh kasih masuk. Tak colok kan? Dapat tahu. Buka susah, masuk di tas, cepat. Ibrani 6 ayat 17. Ibrani 6 ayat 17. Oke. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan keputusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Pantaskah Allah bersumpah? Sebenarnya tidak pantas. Kenapa orang disuruh bersumpah kalau berjanji? Sebab tidak bisa dipercaya. Jadi mesti diikat dengan sumpah. Tapi rupanya banyak orang juga tidak dimakan sumpah. Setiap orang dilantik jadi pejabat kan disumpah. Tapi sesudah itu dia langgar sumpah. Nah, dia tidak sadar bahwa sumpah tetap terjadi. Mungkin dia tidak sadari. Yang paling berat kalau sudah tidak pejabat, lantas kemudian sumpahnya makan sumpahnya baru terjadi. So habis semua, kena toki lagi dari Tuhan. Nah, oke ya, kembali ke sini. Jadi Tuhan mengikat dirinya dengan sumpah pada janjinya. Kenapa? Nah, kalau kita baca di rumah nanti itu Matius Ibrani 6, saudara akan menemukan kenapa sampai Tuhan harus bersumpah atas apa yang dijanjikan. Bukan karena dirinya, tapi Dia bersumpah karena manusia yang kurang percaya. Jadi dia melakukan ini. Allah mengikat dirinya dengan janjinya. Tidak ada sesuatu yang terjadi kalau tidak dijanjikan. Sejauh mana peranan firman Tuhan dalam kita menjalani hidup kita sehingga dikatakan manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari firman. Dan bahwa langit dan bumi akan lenyap, firmannya tetap kekal. Sejauh mana? Saudara, kalau banyak orang percaya mulai belajar setia tapi pada akhirnya kecewa. Karena mereka hanya menjalaninya begitu saja secara rutinitas. Sebuah ketaatan rutinitas itu tidak ada artinya. Jika ada ketaatan yang kita lakukan untuk Tuhan itu karena iman.
keyakinan. Jadi setiap apa yang kita jalani dalam hidup kita ini yang memiliki iman di dalam Kristus, iman kita ini harus juga kita ikat dengan janji Tuhan. Tuhan mengikat dirinya dengan janji. Kita juga mengikat iman kita dengan janji Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Kalau itu sebabnya banyak orang menjalani hidupnya sebagai orang percaya biasa-biasa saja, tidak ada apa-apa dia. Dia tidak ngerti apa itu apa, enggak. Ini yang akan membuat kita roh menyala-nyala. Ini akan membuat hidup kita bergairah. Kenapa? Karena ada sesuatu yang sangat jelas yang kita gumuli, yang akan kita capai, ada tujuan yang sangat jelas. Dan ada sesuatu target yang akan kita capai. Tetapi banyak anak Tuhan menjalani hidupnya sebagai orang percaya, tetapi dia tidak mengikat dirinya dengan janji Tuhan. Kenapa? Sebab dia tidak tahu apa janji Tuhan. Kenapa tidak tahu apa janji Tuhan? Karena dia tidak pernah baca Alkitabnya dan tidak tahu isi Alkitab. Bagaimana dia bisa tahu janji Tuhan? Dia cuma tahu janji pacarnya dengan surat atau BBM dan SMS. Mau pergi makan bakso. Tidak bisa, saudara. Kita akan rasa ikut Tuhan itu hambar. Tidak ada apa-apanya. Kita tidak akan menikmati hasil daripada iman kita. Dan saya sudah ulang-ulang tekankan. Kita beriman harus bisa nikmati hasilnya. Saya kasih contoh konkret terakhir sebelum kita ini. Contoh. Bagaimana itu mengikat diri dengan janji Tuhan? Kita ambil peristiwa yang terburuk. Ketika saudara difitnah orang, respon apa dari daging ini? Karena manusia hidup daging toh. Apa respon daging saudara ketika mendengar saudara difitnah dan saudara cerita di luar? Dan kalau fitnah bukan cerita kosong saja. Fitnah itu isinya kotor, isinya tidak bagus. Apa reaksi saudara? Reaksi kita secara manusia pada umumnya marah, jengkel. Dan lebih daripada itu, tunggu dia. Ya kan? Lebih daripada itu, tunggu dia. Coba ku dapat. Jadi. Itu daging. Tapi kita ada firman. Ini contoh konkret. Ada firman. Firman berkata apa? Pembalasan haknya Tuhan. Nah, apakah ada janji di dalamnya? Pembalasan haknya Tuhan. Kita temukan, belum ada janji. Tuhan tidak bikin apa-apa, cuma bilang dia pihak. Tetapi di dalamnya sudah ada bahagian kita, ada bahagiannya Tuhan. Kalau kita tidak ikat iman kita dengan firman Allah bahwa pembalasan bagiannya Tuhan, bukan bagiannya kita, maka kita tidak akan pernah melihat apa yang Tuhan akan bikin dengan orang itu. Tapi ternyata setelah kita ikat iman kita dengan janji Tuhan, dengan firman Allah, ketergantungan hidup kita kepada firman, maka kita temukan lagi janji Tuhan seperti ini. Doakanlah dan berkatilah orang yang membenci kamu. Bahkan berbuat apapun. Karena dengan mendoakan dan memberkati, itu sama dengan kamu taruh bara api di atas kepala. Hah? Itu janji Tuhan kan? Sekarang pertanyaan. Terlalu lama Tuhan. Kita kan ada firman, jadi kita mau bikin sendiri. Kita kasih bakar, taruh memang itu arang, kasih kencang. Baru kita datangi. Baru taruh di atas kepala. Apa yang jadi? Saudara akan ditangkap polisi karena terjadi tindak penganiayaan. Terus siapa yang masuk penjara? Tetapi kalau
Tuhan sudah bilang. Jadi kita sudah temukan itu seperti ini. Kenapa itu bahagianya Tuhan? Jadi kalau saya sederhanakan ayat itu begini. Anakku, tidak usah. Kita pe bagian. Nanti kita taruh api di atas DP kepala. Nah, lihat tunggu Jadi Tuhan yang datang bawa apa? Bara api. Saudara bisa bayangkan itu. Itu rambut bukan berdiri, langsung bara api di atas kepala. Kita lihat orang itu akan stres. Kepala jangan main-main saudara. Kalau dia lama-lama stres tidak teratasi, depresi tidak teratasi, kita temukan orang itu jadi gila. Dan ada kalanya kita harus berdoa begini, Tuhan sudah kasihan, sudah so cukup. Tuhan bilang, kita belum kelar, diam mana? Cobalah saudara renungkan dan saya so alami itu. Sampai saya harus berdoa, Tuhan sudah so cukup, kita belum kelar, diam jo. Tapi kita tunggu. Waduh, dahsyat deh. Meleleh itu kepala. Ini contoh sederhana hari-hari. Tapi apa yang kita lakukan? Kita ambil alih Tuhan punya. Tugas kita yang buat. Akhirnya kita bukan hidup dalam roh yang menghidup, tapi kita hidup dalam daging terus. 2013 kita sudah jalani jawaban secara pribadi-pribadi, buka ulang itu ayat. Ya, itu jawaban untuk apa yang saudara alami dan apa yang saudara akan hadapi, Tuhan sudah siapkan. Kalau itu penghiburan, bersyukurlah. Tetapi inilah peranan ini dulu. Sehingga kita memiliki roh yang nyala-nyala. Hidup kita yang sangat bergantung kepada firman. Barulah bisa ada hasil seperti nyanyian tadi. Yang terbaik yang ada padaku. Terus? Jadi kalau yang lalu, yang peku-peku, yang ada. Nah, bukan lagi. Yang terbaik. Jangan yang peku, kasihan. Mari kita berdiri, kita berdoa. So boleh kasih masuk tas. Kita nyanyikan kembali pujian tadi, yang terbaik. Kau bukan Tuhan.
pernyataan dan sikap iman kami mengawali perjalanan lanjut dari tahun 2013 ini Tuhan. Yang terbaik yang ada pada kami, itulah yang akan kami persembahkan. Amin. Ampuni segala yang tidak berkenan Tuhan. Ampuni atas kerajinan yang kendor, sehingga kami mempersembahkan apa adanya, bukan yang terbaik. Kami percaya dengan kebenaran firman-Mu yang kami miliki. Roh dan hidup adalah perkataan-Mu. Maka kami percaya Tuhan, itu akan membuat roh kami tetap menyala-nyala. Di saat kami melakukan kebenaran firman-Mu, di saat kami tidak mengambil alih bahagian daripada Tuhan, maka kami boleh melihat Allah yang mengikat dirinya dengan janji akan menepati janjinya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau tilik akan seluruh umat-Mu saat ini. Engkau lihat akan segala keberadaan mereka. Kami bersyukur Engkau sudah memberikan jawaban dan firman rema bagi tiap-tiap kami pribadi lepas pribadi yang akan menjalani hidup dalam 2013. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah menolong kami, Engkau sudah menghantar kami masuk dalam tahun yang baru ini. Kami percaya masa depan kami Engkau juga ada di sana. Amin. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Pertolongan, perlindungan, pembelaan-Mu atas seluruh jemaat-Mu daripada segala kuasa si jahat iblis apapun bentuknya, dari manapun datangnya, di dalam nama Tuhan Yesus kami ikat, patahkan, hancurkan dan tolak, keluar, tinggalkan setiap kehidupan kami. Engkau tidak punya hak apapun atas hidup kami. Seluruh hidup kami adalah milik daripada Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus sebagai penolong terus menolong kami, supaya kami dapat menjalani hidup kami dengan mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati kami semua. Sebelum kami akhiri ibadah kami mau menyatakan kasih kami dengan apa yang akan kami persembahkan. Sucikan hati pikiran kami Tuhan, agar apa yang kami persembahkan dari hati yang mengasihi Tuhan, sehingga kami diberkati. Di dalam